Halo semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin aku Dini, dan di video kali ini aku akan berbagi pengalaman perjalanan mudik di tahun 2024 ke Toraja. By the way, karena beberapa kesibukan dan prioritas lainnya, video ini baru tayang di mudik tahun 2025. Jadi, videonya diambil kurang lebih 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah, ini aku udah di bandara, lagi antri bagasi, dan setelah itu langsung sarapan di Roti O. Roti O ini adalah salah satu roti favoritku untuk sarapan ketika terbang di pagi hari. Nah, biasanya kalau ke Makassar, aku selalu memilih penerbangan subuh dari Jakarta agar bisa dapat bus pagi ke Toraja. Nah, tapi kali ini agak sedikit berbeda karena memilih penerbangan pagi dan udah janjian sama saudara-saudara ketemu di Makassar sekitar jam 10 pagi. Setelah sarapan, aku langsung menuju ruang tunggu Terminal 2 dan melihat beberapa aktivitas pagi hari di bandara. Nah, gak lama setelah itu, aku kemudian antri naik ke pesawat dan kali ini aku akan naik pesawat Lion Air. Ini aku udah di pesawat dan pastinya selalu memilih kursi favoritku dekat jendela. Kenapa? Tujuannya biar aku bisa menikmati pemandangan dari atas udara dan pastinya mengabadikan beberapa momen. Contohnya seperti ini, bisa melihat beberapa aktivitas pesawat dan bisa lihat pesawat Singapore Airlines, salah satu pesawat dengan maskapai penerbangan terbaik di dunia, dan semoga suatu hari nanti kita bisa naik pesawat ini ya. Amin. Oh iya, sekilas tentang Bandara Soekarno-Hatta, bandara ini memiliki 3 bangunan terminal utama, Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Selain itu, bandara ini juga memiliki terminal kargo khusus untuk kargo domestik dan internasional. Setelah renovasi dan perluasan Terminal 3, kapasitas Soekarno-Hatta saat ini adalah 51 juta. Tapi bandara ini melayani 54 juta penumpang pada tahun 2015. Yang menjadikannya sebagai bandara tersibuk ke-18 di dunia dan bandara tersibuk di belahan bumi selatan. Terminal 1 melayani maskapai penerbangan berbiaya rendah domestik, sedangkan Terminal 2 melayani maskapai penerbangan bertarif rendah internasional. Terminal 3 menjadi terminal layanan penuh untuk penerbangan domestik dan internasional. Nah, setelah pesawat kami antri beberapa menit, kami akhirnya dapat giliran untuk take off menuju ke kota Makassar. Nah, ini adalah pemandangan dari atas udara dan kita bisa lihat ada beberapa pesawat yang terparkir rapi di bandara. Terus ada kondisi Jakarta yang sangat padat karena Jakarta adalah pusat ekonomi di Indonesia, memiliki sektor ekonomi yang sangat beragam, termasuk perbankan, perdagangan, manufaktur, pariwisata, dan jasa. Nah, karena aktivitas kotanya yang sangat sibuk, mungkin salah satu dampak yang bisa terlihat secara visual adalah langit yang dipenuhi polusi udara. Nah, jadi teman-teman tetap semangat ya buat kalian yang memilih berdomisili di Jakarta. Jaga kesehatan kalian. Oh iya, hal yang paling aku suka kalau naik pesawat adalah bisa lihat awan dari dekat dan rasanya itu teduh banget. Kalau di pesawat, aku biasanya baca buku, dengerin musik, dan merenung sambil lihat awan sampai ketiduran. Perjalanan menuju ke kota Makassar dari Jakarta akan ditempuh kurang lebih 2,5 jam. Dan setelah 2 jam 15 menit terbang, kami akhirnya tiba di atas langit kota Makassar. Ini adalah daerah sekitar pinggir pantai, jadi belum terlalu padat dan masih banyak lahan yang dikelola untuk pertanian. Bisa dilihat ya perbedaan pemandangan langit kota Jakarta dan kota Makassar. Di sini polusinya tidak separah di Jakarta, sehingga keadaan kotanya masih bisa dilihat dengan sangat jelas dari udara. Nah, sekilas tentang kota Makassar, kota ini adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai waterfront city, yang di dalamnya mengalir beberapa sungai seperti Sungai Talo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang yang semuanya itu bermuara ke dalam kota.
Kota Makassar merupakan hamparan daratan yang rendah dan berada pada ketinggian antara 0 sampai 25 meter dari permukaan laut. Nah, menurut Bappenas, Makassar adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas sekitar 175,77 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa, kota ini berada di urutan ke-7 kota terbesar di Indonesia. Nah, ini adalah daerah perkotaan dari Makassar yang terlihat cukup padat dengan bangunan yang sangat beragam. Tentang kuliner, kalau kalian berkunjung ke kota Makassar, kalian bisa cobain coto Makassar, roti maros, jalan kote, basang, kue tori, pala butung, pisang ijo, sup saudara, dan sup konro. Sekilas informasi lagi, perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar terjadi pada 13 Oktober 1999 dengan alasan nama Makassar dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Makassar memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan di Indonesia Timur dan telah dikenal sejak abad ke-14. Makassar merupakan kota yang sangat multi-etnis. Penduduk Makassar kebanyakan dari suku Makassar sendiri dan suku Bugis. Sisanya berasal dari Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa, dan sebagainya. Nah, di kota Makassar terdapat Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang terletak di perbatasan Makassar dan Maros. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dulunya bernama Lapangan Terbang Kadieng. Penghargaan tertinggi diperoleh bandara ini pada tahun 2012, di mana mendapat penghargaan dari Kementerian Perhubungan dalam Bandara Award sebagai bandara terbaik di Indonesia. Nah, kita sudah sampai di Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar dan pesawatnya sudah landing. Ini aku udah turun dari pesawat dan siap-siap ketemu sama saudaraku. Selamat datang di kota Makassar. Di sini aku dijemput oleh saudara-saudaraku. Kami akan quality time sebentar di Makassar dan besok subuh kami akan lanjutkan perjalanan menuju ke Toraja. Jujur aku bahagia banget ketemu sama saudara-saudara setelah merantau beberapa bulan. Dan di Makassar ini kami sempat cobain kuliner palu basah serigala. Kami dari palu basah serigala. Oke. Terima kasih. Dan setelah itu pulang ke rumah untuk packing dan siap-siap menuju ke Toraja besok subuh. Dependente Oh di Cambal lagi beli na? tambal sangan lo. Nagalit tulungan ka ta? Iya, May natambal. Minggu depan na to ano? just pa. Gaspal. Berarti may besto eh. Bilas pa. Nah, teman-teman ang tambal lo nakatira. Selamat pagi, beginilah kondisi perjalanan kami menuju Kota Raja di subuh hari. Ini adalah adik perempuan aku dan kami ada 4 bersaudara. Dan di perjalanan kali ini ada sepupu kami yang ikut, jadi total ada 5 orang di mobil ini. Perjalanan menuju Kota Raja akan kami tempuh sekitar 7-8 jam. Dan part yang paling aku suka sepanjang perjalanan adalah quality time bareng saudara-saudara dengan ngobrol dan mengagumi setiap pemandangan indah sepanjang jalan. Tembus lang balik tayo deh. Naik ba? Bu, di apa tidur? Ya waktu itu keren apa? Iya. Sepanjang jalan, kami disuguhkan pemandangan alam yang begitu indah, mulai dari kondisi kota Makassar, persawahan, keunikan kondisi jalan tiap daerah yang kami lewati, dan pastinya ciri khas dari daerah tersebut, ada pemandangan laut juga di sepanjang jalan baru dan Pare-Pare yang langitnya biru banget,
Dan akhirnya setelah beberapa jam kami tiba di pertengahan kota Makassar dan Toraja, kota Parepare. By the way, aku udah pernah buat video pulang kampung yang menjelaskan jumlah kabupaten atau kota yang dilewati dari kota Makassar ke Toraja. Kalau belum nonton ya di video pulang kampung. Nah, di Parepare ini kami singgah sejenak di tempat ikonik oleh-oleh kota ini untuk membeli roti mantau yang merupakan salah satu roti andalan kota ini. Nah, ini kondisi jalan di kota Parepare dan tokonya masih tutup, jadi kami sedikit menunggu pemilik toko tersebut. Setelah itu kami kembali melanjutkan perjalanan. Ini adalah kondisi kami di mobil dan kembali menikmati persawahan di daerah Pindrang, lengkap dengan pohon kelapa dan tumbuhan yang sangat rindang. Setelah itu kami singgah untuk makan siang di sekitar daerah Enrekang dengan pemandangan Gunung Nona yang cantik banget. Kalian kalau ke Toraja wajib banget singgah di tempat ini untuk mengabadikan keindahan Gunung Nona. Sekitar pukul 2 siang kami akhirnya tiba di kota Makale, Tanah Toraja. Dan selama di Toraja ini kami akan menghabiskan waktu bersama keluarga dan melaksanakan acara adat. Pulang ke rumah adalah liburan versi terbaik bagi kami anak rantau Toraja. Sekian dari tutur kataku di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani kami pulang kampung. Semoga kalian bisa segera berkunjung ke Toraja suatu hari nanti. Meskipun perjalanannya panjang, tapi aku percaya bahwa itu semua akan dibalas dengan hangat dan ramahnya Toraja menyambut kedatangan kalian dan pemandangan indah sepanjang jalan. Selamat merayakan Lebaran bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, comment, and share video aku ke teman-teman dan keluarga kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!